Sekarang ada cara buat membisukan microwave-mu agar tidak membangunkan seluruh keluarga pas malam-malam kamu ingin ngemil. Masing-masing microwave memang berbeda, tapi inilah beberapa cara yang paling umum untuk melakukannya. Cari tombol bunyi. Meski tampak jelas, kebanyakan dari kita tidak bisa menemukan tombol ini. Kalau nggak ada, coba tekan dan tahan angka 1 atau 0. Banyak produsen microwave menyembunyikan fungsi rahasia tersebut dalam tombol ini. Begitu juga dengan tombol stop dan cancel. Coba tekan dan tahan tombol-tombol itu. Kalau tidak berhasil, mungkin kamu bisa baca buku petunjuknya. Kemungkinan ada kombinasi tombol tersembunyi untuk menghentikan bunyi bip yang mengganggu itu. Kalau buku petunjuknya sudah dibuang, jangan khawatir. Pasti ada versi digitalnya di situs web si produsen. Kain persegi kecil yang dilengkapi kancing saat kamu membeli baju baru sebenarnya memiliki tujuan yang tidak kamu duga sebelumnya. Kain itu bukan untuk menambah lubang yang mungkin muncul, dan kemungkinan kainnya terlalu kecil untuk itu. Tujuan sebenarnya agar kamu bisa menguji berbagai produk pencuci pakaian tanpa risiko merusak bajumu. Huruf M yang dicetak pada permen M&M's adalah inisial dari dua pria yang membuatnya. Nama mereka adalah Forrest Mars dan Bruce Murray. Mereka bekerja sama setelah Mars mendapat ide membuat permen berkulit keras berisi coklat lezat di dalamnya. Dia membuat kesepakatan untuk menambahkan coklat dengan Bruce Murray yang juga putra presiden pabrik coklat Hershey. Aku suka perjanjian ini. Yum. Koin tidak selalu bergerigi. Dulu ketika koin masih terbuat dari emas, penjahat akan mengikis pinggiran koin. Kemudian mereka mengumpulkan serpihannya dan menjual atau melelehkannya untuk dijadikan koin baru. Gerigi ditambahkan untuk menunjukkan apakah koin dalam kondisi baik atau sudah dirusak. Gerigi-gerigi ini masih ada sampai sekarang, tapi lebih sebagai tradisi. Lingkaran di bagian belakang kemeja berasal dari para pelaut yang biasa menggantung kemejanya pada gantungan di kapal. Dan lingkaran ini masih tetap ada karena masih sangat berguna untuk menggantungnya saat tidak ada hanger. Kacamata hitam tidak hanya berguna saat matahari bersinar terik. Orang Arktik awalnya menemukan kacamata hitam untuk melindungi mata mereka dari pantulan salju yang menyilaukan. Kacamata ini juga sangat populer di Tiongkok pada abad ke-12, di mana orang memakainya untuk menyembunyikan emosi mereka dari orang lain. Kamu lihat laci di bawah ovenmu itu? Itu bukan untuk menyimpan panci dan penggorengan. Seriusan nih, laci itu untuk menyimpan makananmu agar tetap hangat sampai kamu siap menyajikannya. Dan kalau kamu punya kompor gas seperti ini, ruangan kecil itu sebetulnya dinamakan laci pemanas. Meskipun namanya aneh, nampan tersembunyi ini sangat berguna dan bisa dipakai untuk berbagai hal. Misalnya membuat bagian atas mac and cheese-mu coklat keemasan sehingga bergelembung dan lezat. Angka kecil di bagian atas bungkus saus tomat Heinz menunjukkan pada jalur mana saus tomat itu dibuat. Angka ini tidak ditunjukkan untuk konsumen, jadi abaikan saja. Celah di bawah pintu toilet umum adalah yang terburuk. Celah itu dirancang untuk membuat orang merasa tidak nyaman saat membuang hajat. Dengan begini, antrean jadi lebih sedikit, karena semua orang ingin pergi secepat mungkin. Lekuk kecil di bagian cangkir kopi bertujuan agar air bisa mengalir setelah kamu mencucinya. Lekuk ini juga memungkinkan udara dingin mengalir di bawah cangkir supaya tidak pecah saat berisi minuman panas. Hampir setiap uang punya rahasia tersembunyi. Lihat saja uang kertas $1. Huruf dengan lingkaran besar di satu sisinya memberitahu kamu di mana uang itu dicetak. Huruf L misalnya, memberitahumu bahwa uang itu dibuat di San Francisco. Wah, menarik ya? Balikan uang kertas itu dan lihat gambar elangnya untuk mencari rahasia tersembunyi lainnya. Elangnya menggenggam 13 anak panah dan sebuah cabang zaitun dengan 13 helai daun. Ini mewakili 13 negara bagian Amerika Serikat yang pertama. Selama ini kamu telah salah membuka bungkusan gula di kedai kopi. Kok bisa? Tenang, bukan masalah besar kok. Kamu cuma perlu membukanya di bagian tengah, bukan merobeknya di bagian atas. Dengan begini, tanganmu tidak akan belepotan gula dan kemungkinan menumpahkannya lebih kecil. Kebanyakan palu memiliki celah di bagian atasnya yang pas sekali buat paku. Tujuannya untuk mempermudah memukul paku ke dinding dan mencegahnya mengenai jarimu. Jariku senang mendengarnya. Kebanyakan tusuk gigi dilengkapi dengan guratan di satu ujungnya. Kamu bisa mematahkan bagian ini agar ada tempat untuk meletakkan tusuk gigimu, sehingga tidak menyentuh meja yang kotor.
Kalau meja yang kotor itu ceritanya lain lagi. Leher botol soda yang panjang dirancang sedemikian rupa agar kamu memegang bagian ini. Dengan begitu, panas dari tanganmu hanya akan menghangatkan bagian atas botolnya, alih-alih menghangatkan seluruh minumanmu. Minumanmu pun akan dingin untuk waktu yang lebih lama. Lubang kecil di ujung meteran memiliki tujuan yang sangat berguna, yaitu untuk menyangkutkan meteran itu di paku guna mengukur dengan mudah tanpa harus dipegangi. Lubang yang lebih kecil di bawahnya cocok untuk membuat titik dengan pensil tanpa mengangkat meteran dan mengingat-ingat tempatnya. Tepi bergerigi pada biskuit Ritz bertujuan agar kamu bisa menggulingkan biskuitmu di atas keju untuk mendapatkan ukuran keju yang pas buat ditaruh di atasnya. Ilmu matematika biskuit keju nih. Sikat di tepi eskalator bukan bertujuan agar kamu bisa menyikat sepatumu. Itu adalah fitur keamanan yang bisa mencegahmu berdiri terlalu dekat dengan tepi eskalator sehingga pakaianmu tidak tersangkut. Celah bergerigi di antara gagang dan bilah gunting dapurmu punya fungsi yang sangat berguna. Gerigi itu sangat cocok untuk merontokkan dedaunan seperti timi dan rosemary dengan satu gerakan. Jadi, kamu tidak perlu memetik daunnya satu persatu dengan tangan. Celah ini juga bisa dipakai sebagai pembuka botol loh. Gantungan di bagian lipatan atas troli belanja bukan cuma untuk hiasan semata. Gantungan ini bisa memberimu ruang tambahan buat menggantung kantong berisi barang belanjaan yang ringan. Tempat ini juga cocok untuk barang-barang seperti roti dan telur agar tidak tergencet di bawah belanjaan lain. Penghapus dua warna memiliki fungsi tersembunyi, dan sayangnya, satu sisinya bukan untuk menghapus tinta ballpoint seperti yang kita kira. Bagian yang berwarna biru atau abu-abu memungkinkanmu menghapus goresan pensil pada kertas yang lebih tipis dan lebih sensitif terhadap gesekan. Artinya, kemungkinan kertasnya robek saat kamu menghapus akan lebih kecil. Garis-garis pada pasta gigimu adalah strategi pemasaran yang cerdas yang dimulai pada tahun 70-an. Ya, 1970-an. Saat itu orang tidak cuma ingin pasta gigi mereka membersihkan mulut, tapi juga menyegarkan napas. Suatu merek pasta gigi menambahkan garis biru untuk menunjukkan bahwa pasta gigi itu berfungsi ganda untuk membersihkan dan menyegarkan. Garis ketiga ditambahkan untuk mewakili kontrol kesehatan gigi secara menyeluruh. Terserahlah. Sementara merek-merek pasta gigi yang berwarna putih polos juga menawarkan manfaat yang sama. Banyak perusahaan terus menambahkan garis sebab terbukti meningkatkan penjualan. Kebanyakan bantalan jarum dilengkapi dengan versi mininya. Tujuannya bukan untuk terlihat imut, tapi untuk menyimpan jarum yang sedang kamu pakai agar tidak hilang. Benda ini juga bisa berfungsi untuk menajamkan jarum. Keliman kecil di atas kotak jusmu bertujuan agar kamu tidak menumpahkan isinya kemana-mana saat kamu meminumnya. Cukup ratakan hingga ujung-ujungnya mencuat di kedua sisi. Nah, sekarang kamu punya dua pegangan. Kamu bisa mengatur kotak pizza takeoutmu agar ukurannya pas. Pertama, kamu harus membuang bagian atasnya, lalu robek bagian tengah sayapnya. Terus lipat sisanya menjadi dua, dan ukurannya akan pas untuk menyimpan irisan pizza yang tersisa. Garis tepi kertas bukan cuma tempat menulis tanggal dan nomor. Awalnya bagian ini berfungsi untuk memberikan perlindungan. Dahulu kala, tikus adalah gangguan terbesar di rumah-rumah, dan kertas adalah salah satu camilan kesukaannya. Garis tepi ditambahkan sebagai pengaman agar tikus mengunyah bagian kertas yang kosong, bukan bagian yang berisi catatan penting. Begitu juga garis tepi pada buku.